Berita 1, Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Corporate Insight dan kita masih bersama Mas Hembang Nugraha, CEO PT B Multikreasi. Mas Hembang, sebelum tren industri masih ada beberapa pertanyaan yang masih ingin aku tanyakan ke Mas Hembang. Kan dalam perjalanan pengembangan usaha PT B Multikreasi ini kan tentunya terus melakukan kolaborasi seperti yang Anda tadi bilang begitu. Bagaimana sih sebetulnya komposisi kerjasama dengan perorangan atau perusahaan yang mendominasi selama ini, atau memang sebetulnya kolaborasi is the new marketing strategy sebetulnya saat ini ya? Iya, tentu. Untuk kolaborasi secara personal gitu ya, kami menjalin hubungan baik dengan beberapa potensial investor, angel investor gitu ya, dari dalam maupun dari luar. Nah, lalu kemudian kami juga berhubungan baik dengan beberapa founder-founder bisnis yang sejenis maupun tidak sejenis. Kalau secara komposisi, B Production, saya sendiri ada di Starvindo Indonesia, yaitu Asosiasi Startup for Industry Indonesia yang memang di bawah naungan Kemenperin RI gitu ya. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, dengan akselerasi tersebut, akhirnya kita coba penetrasi untuk bisa ekspansi, meningkatkan kolaborasi, peluang-peluang kolaborasi. Di antaranya yang paling update itu dua hal. Yang pertama, saat dua pekan lalu kami ke Hong Kong, kami mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa diskusi dan audiensi dengan HKDTC, Hong Kong Trade Development Council ya, yang memang kadinnya Hong Kong memberikan sebuah ruang diskusi kepada perusahaan Indonesia yang memang secara inovasi bergerak di bidang teknologi inovasi. Lalu kemudian ada juga potensial untuk angel investor dari Kementerian Industri Arab Saudi yang memang melakukan kunjungan kemarin ke Indonesia gitu ya. Nah, kami sudah berbalas secara komunikasi by email dan itu memudahkan kita, siapa tahu kita tidak tahu kerjasama dengan pihak manapun, kami sangat membuka diri dan membuka peluang semaksimal mungkin, Mas Iqbal. Semaksimal mungkin, selebar-lebarnya, segurita-guritanya ini biar bisnis juga semakin berkembang. Kita terkait tren industri ini Mas Hembang, bagaimana sebetulnya perusahaan memanfaatkan kemajuan teknologi dan untuk mengembangkan bisnis? Tadi kan Anda bilang kita harus terus up to date gitu ya. Se-up to date apa dan sebetulnya lagi trennya apaan nih? Yang sedang di B Production lagi garap atau lagi gunakan? Kita coba gini, melihat kan bisnis bisnis multimedia itu dinamis Mas Iqbal. Kita melihat ada peluang, kesempatan dan itu sangat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau Mas Iqbal bisa lihat iklan brand, maaf saya sebut boleh? KFC sudah menggunakan artificial intelligence ya. Artinya di store-store-nya pakai AI itu. Ada Silver Queen juga sudah sekarang pakai AI. Nah, artinya itu bagi kami adalah peluang. Kami membuka layanan itu gitu ya. Jadi artinya buat customer yang memang punya secara request mereka mau. Mungkin mereka pingin sedikit perbedaan dari konten-konten sebelumnya, konten iklan sebelumnya, agak sedikit variasi, pengen full AI, it's okay gitu ya. Lalu kemudian kita sudah tahu mengenai landasan hukumnya dan konsekuensinya, mereka juga paham. Lalu terakhir mungkin ada perusahaan atau customer kami yang menginginkan secara budgeting ya, kita bicaranya masalah pagu, karena 2025 ini tagline-nya efisiensi Mas Iqbal, gitu. Nah jadi hal-hal tersebut yang membuat kami berpikir ulang untuk bagaimana ini adalah sebuah peluang dan kita buat produk layanan turunan gitu ya, yang akhirnya mengikuti perkembangan dan mengadopsi kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Bukan berarti itu melihat sebagai ancaman atau hambatan itu tadi ya, dimana kayaknya berarti tim produksi yang biasa misalnya untuk syuting, kru, talent segala macam jadinya dalam tanda kutip tidak dipakai lagi begitu dengan AI, tapi masih banyak request dengan yang very lively itu yang diinginkan para klien. Bagi kami value dan insight itu apabila kita masih bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan seperti yang mereka inginkan. Kita tidak perlu paksakan apa yang menjadi kemauan pelanggan, karena sebenarnya saat kita memberikan apa yang menjadi keinginan mereka, itu adalah tanda kemenangan Mas Iqbal. That's the real victory. Lah, lantas kan kemajuan teknologi digital ini tak bisa dihindari, terlebih lagi saat hadir AI dengan berbagai adaptasi yang tadi Mas sudah sebutkan di beberapa brand begitu ya. Bagaimana sebetulnya Anda melihat hal ini yang menjadi terus perhatian? Apakah juga perusahaan secara revenue dengan melihat ini sebagai peluang bisnis dan mengadakan produk-produk turunan, apakah sebetulnya sedikit terdampak di awal dulu
atau sekarang langsung adjust untuk mengejar ketertinggalannya? Baik, saya coba jawab ya. Jadi kalau bicara kelebihan dan dampak negatif AI, kita bicara masalah kelebihannya dulu. Apa sih yang menjadi kelebihan saat kita menggunakan AI? Tentunya efisiensi produksi. Banyak tools yang saya tidak perlu sebutkan satu-satu karena khawatir yang memang bisa memproduksi literasi narasi. Ya, narasi. Lalu kemudian bisa juga untuk memvisualisasikan gambar atau memberikan sebuah ketentuan seperti storyboard gitu ya, storyboard yang memang sekarang sudah bisa disediakan oleh AI. Lalu kemudian ada juga yang bisa menggabungkan video, men-split video menjadi satu dan kemudian bisa juga kita bisa touch up untuk voice over gitu ya. Jadi secara real produksi jauh lebih efisiensi secara harga, lalu kemudian juga secara ketepatan waktu. Itu kelebihannya salah satu. Yang kedua, kalau kita bicara AI, tentunya AI bisa memberikan brainstorming terhadap kita manusia yang memberikan dampak impactful. Misalkan kita pengen berikan cari prompt apa yang memang kita kesulitan dan tidak mungkin terpikir oleh kita sebelumnya, tapi AI bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu. Lalu kemudian AI juga bisa memberikan konten-konten yang secara perspektif bisa melihat dari personal audiensnya. Jadi bisa by demografi nih gitu. Kalau kita mau menyasar segmen yang mana, mereka bisa memberikan insight apa. Nah, itu salah satu beberapa kelebihannya. Tapi negatifnya artinya di World Economic Forum 2025 ini dengan adanya AI kurang lebih 85 juta potensial kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian akan ada jenis pekerjaan yang baru. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi negatifnya ya tentunya ada etika dan hak cipta, Mas. Yang sampai sekarang belum clear ya. Mungkin kita akan membahas secara detailnya lebih lanjut nanti. Tapi saya coba kasih disclaimer-nya dulu bahwa ini menjadi etika dan hak cipta. Lalu kemudian apalagi yang menjadi negatifnya dampak AI? Homogenisasi konten. Jadi kontennya kalau semua pakai AI beragam. Ya kan seragam semuanya sama clue-nya kan gitu ya. Artinya tidak ya karena memang AI tidak bisa mendeteksi humanity, intuisi, perspektif gitu ya. Lalu kemudian hal-hal yang sifatnya memang menjadi diangkat dari kisah nyata gitu ya. Itu tidak mereka lihat. Mereka hanya membaca dari miliaran teks. Lalu kemudian mungkin ratusan juta lagu gitu ya. Lalu kemudian beberapa artikel yang beredar. Nah, mereka meresum sehingga kemungkinan besarnya dia tidak mungkin berdiri dari nol, tapi memang meresum dari yang sudah ada gitu ya. Nah, ini akan menjadi potensial konflik. Karena apa? Ya copywriting-nya. Lalu kemudian disclaimer dari orang yang membuatnya, serta plagiarismnya ini belum clear sampai dengan sekarang. Itu nanti kita akan bahas lanjut, tapi tentu ini menjadi salah satu concern juga dari segi pemangku kebijakan, para pelaku usaha, dan mungkin para orang-orang yang terpotensi kehilangan pekerjaan itu tadi ya. Bagaimana berdamai dengan AI menjadi salah satu pelaku AI yang lebih berskill begitu ya dan bisa dijual. Meskipun AI ini kan membawa banyak manfaat dalam proses kreatif, Mas, ada tantangan etika yang seperti yang tadi Mas sebutkan, yang diperhatikan, membingungkan dan lain sebagainya karena human touch-nya, humanity-nya belum ada begitu. Kadang memang beberapa orang saya tanya, beberapa teman banyak yang sering malah curhat sama ChatGPT ya dengan berbagai macam dan lama-kelamaan dia itu merekord apa yang dicurhatkan. Ketika dia curhat di hari ke-7 atau ke hari ke-10, dia sudah memahami si orang ini curhatannya selalu seputar apa. Hal ini juga apakah sedikit menakutkan, Mas Embang? Kalau untuk AI sebagai gaya hidup gitu ya, teman curhat dan segala macam, saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh ya, karena memang kembali ke personal yang menggunakannya, Mas Iqbal. Tapi intinya kalau dalam dunia teknologi digital, pisau yang bisa dipergunakan secara baik, juga itu bisa menjadi potensial untuk membunuh pekerjaan dari yang ada. Tinggal perspektif kita selaku pelaku kreatifnya, apakah kita mau update skill, kita mau tambah wawasan kita, seperti Mas Iqbal bilang, apa yang menjadi potensi dengan adanya AI, kita harus bawa dan kita bisa tarik untuk menjadi sebuah skill baru. Lalu kemudian ke depannya, content creator itu lebih memahami bahwa ini bukan
menggantikan, tapi sebenarnya lebih kepada tools yang memudahkan. Kalau definisi dan mindsetnya sudah menganggap AI ini adalah tools yang menggantikan pekerjaannya, nah ini keliru menurut saya. Jadi clearnya adalah harus dipikirkan bagaimana ini sebagai tools yang membantu. Nanti ada kesadaran dari content creator itu sendiri yang memang menyadari di setiap caption postingannya ini adalah AI assistant gitu ya, atau artificial intelligence assistant yang memang kontennya dibantu oleh AI. Begitu. Semakin menarik. Tentu kita akan ngobrol juga plagiarism, originalitas dan lain sebagainya lebih dalam lagi, sama mungkin terkait Mas tergabung di asosiasi, seperti apa sih pembahasan atau audiensi dengan pemangku kebijakan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali.